Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maisa Hasanah, Santi Nurlia, Firma Windias, Safira Anggraini, Salma Fauzia, Irma Fauzia. Proses persalinan merupakan proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran dikatakan normal apabila proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan. Tanda-tanda persalinan. Yang pertama yaitu timbulnya kontraksi uterus. Biasa juga disebut dengan his persalinan, yaitu his pembukaan yang mempunyai sifat 1. Nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian depan. Yang kedua, pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan. Yang ketiga yaitu sifatnya teratur, inerval makin lama makin pendek dan kekuatannya makin besar. Yang keempat yaitu mempunyai pengaruh pada pendataran dan atau pembukaan serviks. Tanda yang kedua yaitu penipisan dan pembukaan serviks. Penipisan dan pembukaan serviks ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dan darah sebagai tanda pemula. Tanda yang ketiga yaitu bloody show atau lendir disertai darah dari jalan lahir dengan pendataran dan pembukaan lendir dari kanalis cervicalis keluar disertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa kapilair darah terputus. Tanda yang keempat yaitu premature rupture of membrane adalah keluarnya cairan banyak dengan sekonyong-konyong dari jalan lahir. Hal ini terjadi akibat ketuban pecah atau selaput janin robek. Ketuban biasanya pecah kalau pembukaan lengkap atau hampir lengkap, dan dalam hal ini keluarnya cairan merupakan tanda yang lambat sekali. Tetapi kadang-kadang ketuban pecah pada pembukaan kecil, malahan kadang-kadang selaput janin robek sebelum persalinan. Walaupun demikian, persalinan diharapkan akan mulai dalam 24 jam setelah air ketuban keluar. Pengkajian pada intranatal terdiri dari data umum kesehatan, data umum kebidanan, riwayat persalinan sekarang, dan data psikososial. Prosedur pemantauan kemajuan persalinan atau partograf yaitu alat bantu untuk memantau kemajuan kala 1 persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Atau alat bantu yang digunakan selama persalinan. Tujuan dari penggunaan partograf yaitu mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam. Yang kedua yaitu mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal, dapat pula mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya putus rama. Penggunaan patograf untuk semua ibu dalam fase aktif kala 1 persalinan dan merupakan elemen penting dari asuhan persalinan. Patograf harus digunakan untuk semua persalinan, baik normal maupun patologis. Yang kedua yaitu selama persalinan dan kelahiran bayi di semua tempat. Yang ketiga yaitu secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan asuhan persalinan kepada ibu dan proses kelahiran bayinya. Rumusan diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu ansietas berdasarkan dengan krisis situasi kebutuhan tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu defisiensi pengetahuan tentang kemajuan persalinan berdasarkan dengan kurang mengingat informasi yang diberikan, kesalahan interpretasi informasi. Yang ketiga yaitu resiko defisien volume cairan berdasarkan asupan cairan kurang. Asuhan keperawatan pada ibu intranatal. Kala 1
Pengkajian dimulai saat perawat pertama kali kontak dengan wanita, baik melalui telepon ataupun secara langsung. Apabila memungkinkan, perawat perlu memegang catatan medis kehamilan ketika berbicara dengan wanita atau ketika menerimanya untuk mengevaluasi persalinannya. Pertama, faktor-faktor dikaji untuk menentukan apakah wanita itu sudah mengalami persalinan sejati dan harus masuk rumah sakit. Tahap pertama persalinan dimulai dengan kontraksi uterus yang teratur dan diakhiri dengan dilatasi serviks lengkap. Perawatan dimulai ketika wanita melaporkan salah satu atau lebih hal-hal seperti awitan kontraksi uterus yang progresif, teratur, yang meningkat kekuatan, frekuensi, dan durasinya, rabas vagina yang mengandung darah, rabas cairan dari vagina atau selaput ketuban pecah spontan. Setelah dilakukannya pengkajian, lalu dilakukan diagnosa keperawatan serta intervensi. Kala 2. Yang pertama, melakukan pengkajian. Tahap kedua persalinan adalah tahap di mana janin dilahirkan. Tahap ini dimulai dari dilatasi serviks lengkap 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Tahap ini terdiri dari 3 fase. Fase ini ditandai dengan perilaku verbal atau nonverbal ibu, kondisi aktivitas uterus, keinginan untuk mengedan, dan penurunan janin. Fase pertama dimulai ketika wanita menyatakan bahwa ia ingin mengedan, biasanya pada kontak kontraksi puncak. Wanita mungkin menemukan peningkatan nyeri, tetapi di antara waktu kontraksi, ia tenang dan seringkali memejamkan matanya. Pada fase kedua, wanita semakin ingin mengedan dan seringkali mengubah posisi untuk mencari posisi mengedan yang lebih nyaman. Pada fase ketiga, bagian presentasi sudah berada di perineum dan usaha mengedan menjadi paling efektif untuk melahirkan. Pengkajian tahap kedua meliputi tanda objektif dan durasi tahap kedua. Setelah dilakukannya pengkajian, lalu dilakukan diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan. Kala 3. Pertama, dilakukan pengkajian. Tahap ketiga persalinan berlangsung sejak bayi lahir sampai plasenta lahir. Tujuannya yaitu penanganan tahap ketiga adalah pelepasan dan ekspulsi segera plasenta yang dicapai dengan cara paling mudah dan paling aman. Pelepasan plasenta diindikasikan dengan tanda-tanda yaitu yang pertama, fundus yang berkontraksi kuat. Yang kedua yaitu perubahan bentuk uterus dari bentuk cakram menjadi oval bulat sewaktu plasenta bergerak ke arah segmen bagian bawah. Yang ketiga yaitu darah berwarna gelap keluar dengan tiba-tiba dari introitus. Yang keempat yaitu tali pusat bertambah panjang dengan majunya plasenta mendekati introitus. Yang kelima yaitu vagina atau plasenta penuh pada pemeriksaan vagina atau rektum atau membran janin terlihat di introitus. Setelah dilakukannya pengkajian, tahap selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan. Kala 4. Yang pertama dilakukan yaitu pengkajian. Kala keempat persalinan, tahap pemulihan merupakan periode kritis untuk ibu dan bayi yang baru lahir. Mereka bukan saja pulih dari proses fisik persalinan, tetapi juga memulai suatu hubungan baru. Selama 2 jam pertama setelah melahirkan, organ-organ ibu menyesuaikan awal terhadap keadaan tidak hamil dan sistem tubuh mulai menjadi stabil. Selama beberapa jam, bayi yang baru lahir menjalani transisi dari keadaan intranutrien ke ekstranutrien. Pengkajian pada tahap keempat persalinan yaitu keadaan yang dapat menjadi predisposisi perdarahan ibu yang merupakan bahaya yang mungkin terjadi pada persalinan tahap keempat. Selama 1 jam pertama dalam ruangan pemulihan perlu dilakukan pemeriksaan fisik dengan sering.
Semua faktor kecuali suhu tubuh, pemeriksaan setiap 15 menit selama 1 jam. Setelah pemeriksaan setiap 15 menit yang keempat, jika parameter telah stabil dalam batas normal, pemeriksaan diulang 2 kali dengan selama waktu 30 menit. Yang kedua yaitu tanda masalah potensial. Karena perdarahan merupakan komplikasi potensial yang signifikan, yang hal ini dibahas dengan mendalam. Harus siaga terhadap kemungkinan komplikasi yang mencakup keadaan hipertensi, infeksi, gangguan endokrin, gangguan psikososial, dan kehilangan serta kedukaan. Setelah dilakukannya pengkajian, tahap selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan. Melaksanakan manajemen nyeri persalinan. Yang pertama yaitu fisiologi nyeri pada persalinan. Nyeri persalinan menghasilkan respon psikis dan refleks fisik. Nyeri persalinan memberikan gejala yang dapat diidentifikasi seperti pada sistem saraf simpatis yang dapat terjadi mengakibatkan perubahan tekanan darah, nadi, respirasi, dan warna kulit. Ekspresi sikap juga berubah meliputi peningkatan kecemasan, mengerang, menangis, gerakan tangan yang menandakan rasa nyeri, dan ketegangan otot yang sangat di seluruh tubuh. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan. Yang pertama faktor internal, seperti pengalaman nyeri, usia, persiapan persalinan, emosi. Yang kedua yaitu faktor eksternal, seperti agama, budaya, dukungan sosial dan keluarga, sosial ekonomi, komunikasi. Faktor yang ketiga yaitu faktor fisiologi nyeri, seperti pembukaan dan penipisan serviks, segmen bawah rahim tegang, ligamen uterus meregang, periotoneum tertarik, kandung kemih tertekan, hipoksia, vagina tertekan, multi atau prim parah. Faktor yang keempat yaitu faktor psikologis, seperti ketakutan, panik, harga diri rendah, marah pada bayi, takut hamil gangguan aktivitas seksual. Faktor yang kelima yaitu persepsi dan toleransi terhadap nyeri, seperti intensitas persalinan, kematangan serviks, posisi janin, karakteristik panggul, kelelahan. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan. 1. Manajemen farmakologi. Merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menghilangkan nyeri dengan menggunakan obat-obatan. Obat merupakan bentuk pengendalian nyeri yang paling sering diberikan oleh perawat. Yang kedua yaitu manajemen non-farmakologi. Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan mengatasi manajemen nyeri saat persalinan, yaitu salah satunya dengan memberikan terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis yaitu terapi yang digunakan yaitu dengan tanpa menggunakan obat-obatan, tetapi dengan memberikan berbagai teknik yang setidaknya dapat sedikit mengurangi rasa sakit saat persalinan.